Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Asumsi Klasik. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok 2. 1. Arifah Rohmatul, 2. Silviana Margareta, 3. Yuyun Hidayatul, dan Firda Oktaviana Nurjansyah. Langsung saja, berikut merupakan pemaparan dari pemateri. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Ordinary least square atau OLS adalah salah satu metode dalam analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Dalam OLS hanya terdapat satu variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen berjumlah lebih dari satu. Uji asumsi klasik ditujukan agar hasil uji regresi nantinya terbebas dari semua penyimpangan yang akan mengganggu ketepatan dari hasil analisis. Uji asumsi klasik meliputi 1. Uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak. Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, uji chi-square, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Cerqueira. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak juga dapat dilakukan dengan metode yang lebih handal, yaitu dengan melihat normal probability plot. Model regresi yang baik ialah data berdistribusi normal, yaitu dengan mendeteksi dan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal grafik. 2. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah antar variabel independen terdapat korelasi. Jika ditemukan adanya korelasi, maka terdapat masalah kolinearitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah kolinearitas atau tidak adanya korelasi. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan metode tolerance value (TOL) dan metode variance inflation factor (VIF). Nilai TOL yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Bila VIF lebih dari 10 dan TOL kurang dari 0,1, maka terdapat masalah multikolinearitas. Bila VIF kurang dari 10 dan TOL lebih dari 0,1, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas. 3. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya atau periode T-1. Jika ada korelasi, berarti ada masalah autokorelasi. Masalah ini umumnya muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Jenis uji autokorelasi yang sering digunakan adalah uji Darby-Watson (DW test). Hipotesis yang akan diuji: HO tidak ada autokorelasi atau R sama dengan 0, HA ada autokorelasi atau R tidak sama dengan 0. Uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Bila varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas, dan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik scatterplot antara SRI-SID
dan ZBRED, yaitu ada atau tidaknya pola tertentu. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain melihat pada grafik scatterplot, ada atau tidak adanya heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Glitzer. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glitzer yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Apabila uji asumsi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah 1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. 2. Menambah jumlah observasi. 3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lainnya. Misalnya, logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. 4. Mengganti dengan alternatif analisis dengan menggunakan analisis non-parametrik. Contoh uji normalitas menggunakan metode Chi-square. Rumus Chi-square: Pi kuadrat sama dengan sigma buka kurung FO dikurangi FE tutup kurung kuadrat dibagi FE, di mana Pi kuadrat sama dengan nilai Chi kuadrat, FE sama dengan frekuensi yang diharapkan, dan FO sama dengan frekuensi yang diperoleh atau diamati. Contoh uji koefisien kontingensi. Peneliti ingin menguji apakah data hobi murid SMA Jaya di bawah ini berdistribusi normal atau tidak. Adapun datanya, laki-laki yang suka olahraga sebanyak 27, perempuan yang suka olahraga sebanyak 13, laki-laki yang suka otomotif sebanyak 35, perempuan yang suka otomotif sebanyak 15, laki-laki yang suka shopping sebanyak 33, perempuan yang suka shopping sebanyak 27, laki-laki yang suka komputer sebanyak 25, perempuan yang suka komputer sebanyak 25. Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, tulis hipotesis HA dan HO. HO dibanding X sama dengan 0, data berdistribusi normal. HA dibanding X tidak sama dengan 0, data berdistribusi tidak normal. Kedua, buat tabel kontingensi. Tabel kontingensi berbentuk 2x4, 2 baris dan 4 kolom. Setiap kotak disebut sel. Setiap sebuah kolom berisi sebuah subvariabel. Setiap sebuah baris berisi sebuah subvariabel. Adapun contoh tabelnya sebagai berikut. Jenis kelamin, laki-laki. Hobi olahraga sebanyak 27, hobi otomotif sebanyak 35, hobi shopping sebanyak 33, hobi komputer sebanyak 25, sedangkan totalnya 120. Untuk jenis kelamin perempuan, hobi olahraga sebanyak 13, hobi otomotif sebanyak 15, hobi shopping sebanyak 27, dan hobi komputer sebanyak 25. Untuk total sebanyak 80. Untuk total olahraga sebanyak 40, total hobi otomotif sebanyak 50, total hobi shopping sebanyak 60, dan total komputer sebanyak 50. Untuk total keseluruhan sebanyak 200.
Yang ketiga, cari nilai frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan untuk setiap sel sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Misalkan, frekuensi yang diharapkan sel pertama sama dengan 120 kali 40 dibagi 200 sama dengan 24. Keempat, isikan nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Adapun untuk tabel kontingensi bisa dilihat di dalam kolom tersebut. Kelima, hitung nilai chi-square. Untuk rumus bisa dilihat dan cara pengerjaannya. Adapun hasilnya sebesar 5,729. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian. Jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, maka HO diterima. Jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak. Atau, jika sig X kuadrat hitung lebih besar dari alfa, maka HO diterima. Jika sig X kuadrat hitung kurang dari alfa, maka HO ditolak. Yang ketujuh, tentukan nilai X kuadrat. Tabel Y taraf signifikansi sama dengan 0,05. DF sama dengan baris kurangi 1 dikali kolom kurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 3. X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Yang kedelapan, bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. X kuadrat hitung sebesar 5,729 kurang dari X kuadrat tabel sebesar 7,815. HO diterima. Jadi kesimpulannya, data hobi murid SMA Jaya berdistribusi normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.